Halo teman-teman, selamat datang kembali. Saya dengan Raymond. Sekarang kita coba membahas mengenai apa itu sih prosedur pembahasan temuan sementara dan apa sih trik-triknya yang bisa kita ambil dari persiapan ini semua. Nah, oke kita mulai aja ya. Jadi sebenarnya temuan sementara ini diatur di dalam PMK nomor 15 tahun 2025. Sehingga dengan peraturan ini, peraturan-peraturan yang lain seperti PMK yang lain yaitu PMK 184, PMK 256 dan sebagainya itu seakan-akan dicabut semua. Ya bukan seakan-akan ya memang dicabut gitu ya. Terus kemudian sebenarnya kita coba lihat kembali yaitu pembahasan temuan sementara ini. Pembahasan temuan sementara ini apa sih? Yaitu pembahasan antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak atas temuan sementara, ya, temuan sementara pemeriksaan. Ini bukannya sudah fix tetapi ini temuan sementara, oke? Pembahasan dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa temuan telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta sesuai dengan peraturan undang-undang di bidang perpajakan. Pembahasan ini harus dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir. Dengan demikian, prosedur ini dilakukan sebelum proses pembahasan akhir atau diterbitkannya SPHP. Jadi 1 bulan maksimal ya, 1 bulan sebelum SPHP diterbitkan, dia sudah harus dilakukan prosedur ini. Nah, tetapi ingat teman-teman bahwa prosedur pembahasan temuan sementara ini hanya dilakukan untuk pemeriksaan lengkap dan juga pemeriksaan terfokus. Nah, kemudian ketika prosedur ini apa yang dilakukan yaitu ketika prosedur ini akan dijalankan maka pemeriksa pajak ataupun KPP dari sini DJP akan melakukan panggilan ya akan melakukan ada surat gitu ya untuk memberitahukan akan adanya proses pembahasan temuan sementara, ada hari, tanggal, jam, dan tempat pembahasan serta daftar pos yang akan dibahas atau dimintakan keterangan. Nah, teman-teman yakin kan banget bahwa ada daftar posnya. Jadi kalau tidak ada, teman-teman harus memintakan untuk hal itu. Karena di dalam daftar pos ini kita harus bisa memberikan bantahan yang logis dengan bukti yang baru ataupun apapun itu. Oke? Nah, haknya apa aja di dalam pembahasan temuan sementara? Yaitu yang pertama, dari sisi wajib pajak, ya kita memperlihatkan, memberikan buku, catatan, data, informasi keuangan lainnya termasuk data elektronik, memberikan buku, catatan, ataupun ya pokoknya data elektronik, data apapun gitu ya yang diminta berdasarkan surat permintaan yang berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak. Kemudian yang ketiga, menghadirkan saksi, ahli, ataupun pihak ketiga dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli atau pihak ketiga. Jadi harus ada surat penunjukannya. Jadi jangan sampai prosedur surat penunjukannya juga tidak ada, gitu akhirnya nanti berita acaranya tidak bisa menyatukan laporan tersebut ya, bantahan dari si wajib pajak dibatalkan ketika tidak ada surat penunjukannya. Nah, kemudian setelah itu selesai dilakukan pembahasan, maka ada pembuatan berita acara. Berita acara ini apa aja ya? Berita acaranya bukan berita acara SPHP tapi berita acara pembahasan temuan sementara. Nah, dokumen yang diberikan atau ditambahkan, jadi intinya dokumen baru apa sih yang ada di dalam pembahasan ini, terus kemudian hasil dari pembahasan temuan sementara ini apa aja, gitu. Sehingga kalau ditolak pun tidak mau nandatangani, maka si pemeriksa pajak harus membuat satu catatan, yaitu penolakan pada berita acara. Nah ya, seperti itu. Jadi intinya adalah teman-teman di dalam prosedur pembahasan temuan sementara ini, teman-teman harus bisa memberikan semacam bukti baru ataupun bantahan kenapa pos yang dilakukan ataupun temuan sementara itu nggak sesuai dengan yang teman-teman ada di dalam pembukuannya. Misalnya contoh pengakuan PPN gitu ya, pengakuan PPN khususnya untuk PPN impor. Ternyata dari sisi pajak mereka tidak bisa mengakui karena impornya katanya tidak ada di server mereka. Kita bisa bantah misalnya contoh dengan ya kita pun ada SPPB-nya, ada surat perintah pengeluaran barang, ada NTPN atas setorannya, terus kemudian kita juga bisa buktikan juga bahwa kita juga pre-populated ya, kita pas waktu kita kreditkan itu juga kita pre-populated. Bagaimana bisa DJP ataupun pemeriksa pajak
mengatakan tidak ada di server. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi posisinya teman-teman ketika ada prosedur temuan sementara ini diberikan, teman-teman harus menyiapkan seluruh data yang memang dibutuhkan untuk bantahan itu. Gitu aja sih teman-teman. Semoga video ini berguna buat kita semua, khususnya ketika teman-teman menghadapi yang namanya pemeriksaan pajak. Oke teman-teman, itu aja. Semoga video ini berguna buat kita semua. See you, bye-bye.